Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bratva, selamat datang di Listen Up Podcast. Dengarkan dan buat perubahanmu. Podcast ini dibuat sebagai medium gerakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Dema Fakultas Adab dan Bahasa untuk berdiskusi dan sharing-sharing terkait isu gender, pelecehan, dan kekerasan seksual. Oh iya, sebelumnya kenalan dulu yuk. Kali ini Bratva akan ditemani oleh aku, Aulia, dan Kak Anik. Halo Kak Anik. Halo Kak Aulia dan Bratva semua. Ada juga Kak Oriza, Kak Umi, Kak Sinung, dan Kak Afi yang akan menemani Bratva di episode selanjutnya. Wah, kira-kira sekarang kita mau sharing apa nih Kak? Oh, tenang Kak Anik. Kali ini, di episode pertama Listen Up Podcast, kita akan membahas mengenai apa itu gender, sejarah singkat gender di Indonesia, apa itu pelecehan dan kekerasan seksual, serta sharing-sharing pengalaman pribadi terkait pelecehan dan kekerasan seksual. Wah, pembahasannya kompleks juga ya Kak? Iya dong Kak. Karena untuk mencegah adanya pelecehan dan kekerasan seksual, kita harus paham dulu tentang pengertian dasarnya. Oh iya, menurut Kak Anik nih, apa sih gender itu? Kalau menurut aku ya Kak, gender itu seperti sebuah konsep Kak yang memuat suatu gagasan mengenai perempuan dan laki-laki. Begitu Kak. Oh begitu ya Kak, jadi kayak peranan antara perempuan dan laki-laki di masyarakat gitu ya Kak? Iya benar sekali Kak Aulia. Aku juga pernah dengar nih Kak, kalau gender itu berhubungan dengan istilah feminisme dan maskulinitas. Itu maksudnya apa ya Kak? Kalau bahasa sederhananya gitu ya Kak Aul, itu tuh feminitas itu seperti sikap yang lembut. Kalau maskulinitas itu seperti sikap yang kasar, yang tegas, yang gitu pokoknya. Nah, laki-laki dan perempuan itu bisa keduanya Kak Aul. Bisa lembut, bisa keras atau tegas. Jadi laki-laki dan perempuan itu bisa apa ya istilahnya? Bisa secara sama-sama memiliki sifat feminisme dan maskulinitas. Begitu Kak Aul. Oh, kayak misalnya feminisme itu sifat keibuan gitu ya Kak? Bisa memasak, terus lemah lembut gitu. Dan maskulinitas itu kayak kuat, tegas gitu, kepemimpinan gitu ya Kak? Dan bisa kayak laki-laki bisa punya sifat lemah lembut dan perempuan bisa punya sikap tegas atau berjiwa pemimpin gitu ya Kak? Iya, benar sekali Kak Aul. Terus Kak Anik, awal mula bisa terbentuknya kesetaraan gender di Indonesia itu gimana ya? Kalau itu Kak Aul, Kak Aul tahu nggak sih pahlawan yang ada di Indonesia, pahlawan wanita yaitu Raden Ajeng Kartini yang berasal dari Jepara? Oh ya tentu tahu dong Kak. Nah, beliau itu termasuk pelopor pertama adanya kesetaraan gender di Indonesia, Kak. Wah, hebat sekali ya Kak. Iya, itu terjadi pada tahun 1908, Kak. Kak Aul tahu nggak sih karyanya Raden Ajeng Kartini yang bukunya itu berjudul Habislah Gelap, Terbitlah Terang? Oh iya, dulu waktu SD ya belajar itu kayaknya. Nah, itu bukunya memuat mengenai kesetaraan gender, Kak. Oh begitu ya Kak Anik. Terus ya Kak, kalau berbicara masalah gender, pasti nih nggak ketinggalan adanya masalah pelecehan dan kekerasan seksual. Menurut Kak Anik sendiri, apa sih pelecehan seksual itu? Kalau menurut aku ya Kak, pelecehan seksual itu ada dua Kak. Tapi
kan pelecehan seksual sama kekerasan seksual ya Kak. Kalau pelecehan itu menurut aku agak lembut Kak sifatnya daripada kekerasan. Nah, pelecehan itu ada dua Kak. Bisa dengan disetujui oleh pelaku ataupun korban, dan yang satunya itu bisa tidak disetujui baik dari pelaku maupun korban. Kalau dari kesetujuan itu contohnya kayak suatu lembaga Kak. Itu pengen merekrut karyawan. Nah, syaratnya kalau ingin keterima itu harus melakukan yang berbau gitu-gitu Kak, yang seksual gitu. Nah, itu termasuk dengan pelecehan seksual yang adanya kesetujuan antara pihak korban maupun pelaku Kak. Tapi kalau yang tidak kesetujuan itu contohnya kalau ada wanita, biasanya kan ada ya Kak, zaman sekarang itu wanita pulangnya itu malam karena kerja. Nah itu kan biasanya kan kalau malam itu suka ada tongkrongan laki-laki kayak gitu kan Kak. Dan itu melakukan hal yang tidak baik, hal yang senonoh kepada, mohon maaf nih Kak, bagian intim perempuan. Nah itu termasuk pelecehan Kak, tapi dilakukannya itu dengan cara yang halus. Nah itu termasuk pelecehan yang korban dan pelaku itu tidak ada kesetujuan, begitu Kak. Oh, begitu ya, Kak. Terus kalau kekerasan seksual itu apa, Kak Anik? Kalau kekerasan seksual itu korban dan pelaku itu tidak ada kesetujuan. Jadi kalau pelecehan itu kan adanya kesetujuan sama tidak kesetujuan. Tapi kalau kekerasan itu benar-benar tidak ada kesetujuan. Dan pelaku itu melakukan kekerasan. Kalau kekerasan itu kan kayak yang berbau apa ya Kak? Kayak kejahatan banget kan Kak. Nah, dan itu kayak apa ya contohnya? Kayak ke pemerkosaan. Oh iya pemerkosaan. Dan itu kayak mengajak banget kan, kayak memaksa banget kan. Gak mungkin kan kalau pemerkosaan adanya kesetujuan dulu sama korbannya, kan gak mungkin. Nah itu namanya kekerasan Kak. Oh seperti itu ya Kak. Iya. Nah Kak Anik sendiri nih punya pengalaman pribadi tentang pelecehan atau kekerasan seksual nggak? Wah, alhamdulillah nggak pernah ya Kak, dan jangan. Kalau temen aku nih Kak, itu ada Kak. Pas aku semester 2 itu kan sempat kerja ya Kak. Sebut saja inisial P ya Kak, itu partner kerja aku. Nah, waktu dia pulang kan berjalan kaki ya Kak dia. Nah itu lewat jalan trotoar itu Kak, yang di samping jalan raya itu. Iya. Nah itu tuh di sana kan posisinya gelap. Nah ada kayak sekumpulan anak laki-laki kayak gitu tuh melakukan hal-hal yang tidak baik kepada Mbak P. Gitu Kak, dan itu termasuk dengan pelecehan seksual. Begitu Kak. Begitu ya Kak. Kalau aku sendiri juga ya Kak, misalnya lagi jalan di kerumunan, di tempat umum yang ramai orang, itu selalu melindungi bagian depan aku, maaf ya Kak, itu dengan menyilangkan kedua tangan atau ya intinya menutupi bagian depan itulah, untuk meminimalisasi yaitu kejadian yang tidak diinginkan Kak Anik. Ya harusnya seperti itu Kak. Kan kita lebih baik itu mencegah Kak, daripada nanti kita kena, ya kan, dadak ngobati kan. Iya seperti sih. itu kan. Nah, lebih baik kan kita mencegah. Oke, dan terakhir nih Kak, apa pesan Kak Anik untuk korban dan pelaku pelecehan kekerasan seksual? Kalau buat korban itu pesan aku, kalau kalian jadi korban adanya pelecehan kekerasan seksual, tolong kalian itu berani speak up kepada orang-orang yang kalian yakini atau pihak-pihak berwajib yang menangani kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Karena apa? Karena itu sangat penting bagi orang-orang sekitar kita.
Begitu. Kalau pesan kepada pelaku, tolong jangan sekali kalian itu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kalian melakukan hal itu, kapan gitu negara kita itu bisa disebut dengan negara aman? Iya, Seperti benar itu, Kak. sekali Kak Anik. Karena ya kalau bukan kita sendiri yang menjaga diri sendiri, ya siapa lagi ya Kak? Karena tameng pertama diri sendiri ya kita sendiri. Iya. Oke Bratva, kayaknya pembahasan kita seputar gender, pelecehan, dan kekerasan seksual cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk Kak Anik yang sudah mau sharing-sharing hari ini. Iya Kak, sama-sama. Nantikan konten-konten lainnya dari Listen Up Podcast. Bratva bisa banget nih ikut berpendapat lewat kolom komentar. Nah, buat Barfa, jangan lupa follow IG Swag Community, Spotify, Listen Up Podcast, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube Dema Fakultas Adab dan Bahasa. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.